satu. Oke, selamat pagi semuanya. Kita masuk dalam materi yang ke-11 dengan judulnya adalah Opportunity Identification ya. Kali ini kita belajar sama-sama tentang bagaimana caranya mengidentifikasi peluang-peluang bisnis. Jadi kalau sebelum kita mulai bisnis, kita terlebih dahulu kita harus cari tahu betul apakah peluang itu gitu ya atau ide bisnis itu akan benar-benar menjadi peluang bisnis yang baik buat kita semua ya. Oke, kita mulai. Jadi pertama-tama adalah beberapa tahapan gitu ya. Bagaimana bisa menjadi sebuah bisnis. Yang pertama adalah tentu harus ada keputusan. Jadi keputusan itu yang harus kita dukung adalah bagaimana kita harus melakukan proses yang namanya verifikasi yang pertama. Jadi ketika kita mulai punya banyak ide, ya kita punya ide gitu ya, kita punya 5 ide, tentu saja ide-ide itu harus kita verifikasi, ya sebelum kita putuskan menjadi sebuah bisnis atau peluang bisnis, ya. Nah, bagaimana cara verifikasi? Mungkin kita sudah pernah belajar ya dulu di kelas 10 maupun di kelas 11. Kita bisa verifikasi dengan cara menggunakan market research atau riset pasar sebutannya, ya. Jadi ide-ide yang ada yang kita miliki, tentunya kita akan verifikasi dulu kepada customer kita, calon-calon customer kita. Supaya apa? Nanti ketika ide yang kita miliki, apakah itu diterima oleh pasar atau tidak, gitu ya. Minggu lalu kita bahas tentang inovasi, ya penerimaan yang diterima oleh pasar, ya. Oke, nah setelah ide-ide itu sudah diverifikasi, ketika kita putuskan, oh benar kita akan menjadi peluang bisnis, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita mulai membangun atau merencanakan, gitu ya, ide itu menjadi peluang bisnis, gitu ya, dengan cara menggunakan bisnis plan atau bisnis strategi ya. Rencana-rencana apa sih yang ingin kita lakukan, strategi-strateginya, bagaimana cara kita mempromosi, gitu ya, bagaimana cara kita menjual, bagaimana tentu kita bisa menetapkan kira-kira sumber pendapatan kita dari mana saja, gitu ya, pengeluaran kita apa saja. Nah, itu kita mulai membangun atau merencanakan, ya, menulis namanya ya, perencanaan bisnis. Nah, setelah kita merencanakan, kita mengeksekusinya, gitu ya, bisnis yang kita yang kita buat, gitu ya, perencanaan bisnis itu kita tes di lapangan, gitu ya, dieksekusi. Apakah benar-benar sudah sesuai dengan hasil yang kita sudah verifikasi di awal. Seperti itu. Jadi tiga tahapan penting sebelum kita memutuskan untuk menjadi apakah ini termasuk peluang bisnis atau tidak, gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, gitu ya, bahwa ada bermacam-macam ide. Misalkan ada 5 ide yang kita miliki, gitu ya. Lot of idea, kita kerucutkan menjadi beberapa ide, gitu ya. Tentunya dari 5 ide kita verifikasi, ternyata 3 ide saja yang kira-kira berpeluang, gitu ya. Makin lama makin kecil, gitu ya. Makin lama menjadi satu peluang bisnis jadi satu, gitu ya. Dari 5 kita sempitkan jadi 3, kita kecilkan lagi, akhirnya menjadi peluang jadi satu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa sama membedakan, gitu ya. Hari ini membedakan apa itu peluang. Kemudian kita akan belajar juga kenapa sih kita harus mencari peluang itu sangat penting, gitu ya. Kemampuan mencari peluang itu sangat penting. Dan yang ketiga, peluang apa aja sih yang harus kita ciptakan justru supaya bisa tercapai. Itu 3 hal yang bisa kita bahas hari ini. Oke. Kemudian apa sih bedanya? Ya, peluang sama mencari peluang sama dengan ini menciptakan peluang. Gitu. Contohnya gini, ya. Ada seorang pengusaha, dia ingin supaya pelanggannya datang. Nah, bagaimana caranya pelanggan itu datang? Ya, tentu hal ini kita perlu pikirkan, gitu ya, sehingga bisa mencapai peluang bisnis. Nah, pertanyaan kedua, ya, ini. Di Indonesia itu menghadapi berbagai macam ya tantangan, persoalan, gitu ya. Bagaimana caranya kita sebagai pengusaha, respon kita seperti apa untuk menghadapi
tantangan itu, ya, persoalan itu, masalah itu. Apalagi khususnya di masa-masa ini, masa-masa pandemi, gitu ya. Apakah kita sebagai pengusaha itu diem, atau kita mungkin apa namanya mengeluh, bahkan yang terakhir kita justru mencari peluang, ya, supaya apa? Kita bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam bangsa kita. Bangsa kita sudah lagi mengalami krisis nih. Ya, nah ini hal-hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi dasar bagaimana kita bisa menciptakan sebuah peluang bisnis ya yang ada. Oke, nah kalau gitu apa bedanya mencari peluang dengan menciptakan peluang? Dari katanya saja sudah berbeda ya, mencari dan menciptakan. Kalau mencari berarti barangnya sudah ada, betul ya? Barangnya sudah ada, hilang, kita cari. Misalkan saya mau mencari apa laptop saya lupa saya taruh mana, gitu ya. Berarti laptopnya sudah ada, hanya kita tidak tahu tempatnya di mana kita cari. Kita cari, gitu ya, akhir ketemu, gitu kan. Beda dengan menciptakan. Kalau menciptakan berarti sama-sama sekali barang itu tidak ada. Paham ya? Jadi barang itu benar-benar tidak ada, kita ciptakan. Nah, itu bedanya mencari sama menciptakan peluang. Nah, hari ini kita akan didorong bagaimana kita bisa menciptakan peluang, bukan hanya mencari peluang. Oke, kita lihat ya. Oke, contohnya, misalkan kita mau pergi ke suatu daerah, misalkan kita mau pergi ke misalkan Emporium. Oke, nah ketika kita ke Emporium, kita semua rumahnya di daerah sekitar ya, Arwana gitu ya. Bagaimana caranya kita dari Arwana bisa ke Emporium? Kita cari jalan. Oke, dari Arwana kita keluar jembatan 2, kemudian kita ke jembatan 3, lampu merah kita lurus, kita cari jalan. Oke, ternyata macet nih di jembatan 3. Kita cari jalan yang lain alternatif. Kita bisa lewatin rumahnya di Bandengan, gitu ya, yang belakang, muter belakang. Bandengan, Gedung Panjang, kemudian belok kiri, Emporium. Ya, jadi tadinya lewat depan, sekarang lewat belakang. Nah, itu kita namanya mencari jalan yang terbaik untuk bisa pergi ke lokasi itu. Itu namanya mencari. Kemudian, ya, sekarang menciptakan. Kamu pengen pergi ke suatu daerah sama gitu ya, sama-sama ke Emporium. Nah, bagaimana cara kita bisa menciptakan? Nah, menciptakan kali ini adalah bagaimana supaya rumah kita di Arwana bisa sampai dengan cepat ke Emporium. Kita menciptakan, misalkan di rumah kita di lantai 2 balkonnya, kita ciptakan jembatan menuju Emporium khusus dari rumah kita. Itu namanya menciptakan. Itu jalan baru menuju tempat itu. Nah, itu ya lumayan ya. Jadi kalau misalkan dari Arwana ke Emporium itu bisa memakan waktu misalkan 15 menit, tiba-tiba kamu menciptakan sebuah jembatan gitu ya, maka ya kita lanjut. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah jalan baru di ke tempat lokasi tersebut. Nah, itu contohnya misalkan Dr. Insinyur Ciputra, itu dia menciptakan sebuah peluang ya. Rumah dia di Pondok Indah ya, dekat Kebayoran ya waktu itu. Nah, dari Kebayoran ke Pondok Indah itu butuh waktu setengah jam. Dia harus muter ya kan setengah jam. Nah, dia tidak mau bagaimana sampai ke rumahnya dia itu dengan waktu yang dengan cepat 5 menit saja. Akhirnya dia bikin apa? Dia bikin namanya marga ini ya, marga guna namanya. Ya, akhirnya dia bisa dari Kebayoran Baru ke Pondok Indah buka waktu dalam setengah jam, tapi cukup dengan 5 menit. Ya, itu disebut dengan menciptakan peluang supaya apa? Perumahan-perumahan dia itu laku, dibeli sama orang supaya dia mau ke Pondok Indah. Seperti itu ya, mencari peluang bukan mencari peluang namanya ya. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana pengalaman Dr. Insinyur Ciputra itu waktu dia sekolah di ITB gitu, bagaimana dia mencari peluang gitu ya. Dia katakan seperti ini. Kalau misalkan waktu dia sekolah, dia namanya mencari peluang, itu contohnya gini ya. Dia cari orang,
lu ada project-nya, dia minta project. Ya oke, minta dia desain, kita desain gitu ya. Dia ada kasih kita project, kita desain, kita gambar, nama arsitek gitu ya. Nah itu namanya mencari peluang, tapi dia nggak mau gitu ya. Dia nggak mau hanya untuk mencari peluang saja, tapi dia bagaimana bisa menciptakan project. Ya, dia menciptakan peluang. Dia membuat project, otomatis kita pasti desain, bisa kita pasti kita gambar. Ya, jadi gini, kalau kita dalam bahasa sederhananya, kita lulus kampus, kita lulus kuliah gitu ya, kita pasti cari pekerjaan, ya kan? Kita cari kerjaan, nah kalau kita diterima, berarti kita dapat gitu kan? Kita dapat pekerjaan itu. Tetapi kita jangan mau hanya mencari pekerjaan, tapi kita bisa menciptakan pekerjaan, otomatis kita bekerja. Gitu ya, kalau kita menciptakan pekerjaan, otomatis kita bekerja. Kalau kita mencari, kita hanya mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Itu namanya mencari. Gitu ya. Oke. Contoh lagi. Studi kasus, misalnya kita lihat pulau, gambar pulau ya. Nih. Nah, misalkan saya jualan gitu ya, saya jualan properti rumah-rumah gitu ya. Rumah-rumah tapi di pulau itu. Ini kita lagi contohnya misalkan ada yang pulau-pulau yang kamu tahu, misalkan Pulau Reklame gitu ya. Yang lagi apa ya namanya, lagi viral gitu ya, Mas ya. Lagi berantem gitu ya, ribut gara-gara apa? Gara-gara surat izin gitu ya, mereka belum punya surat izin. Nah, ketika misalkan saya tawarkan untuk beli rumah di situ gitu ya, kamu pasti mikir, kenapa? Karena kalau mau akses ke sana itu harus nyebrang, ya kan? Nyebrang laut, butuh kapal, naik kapal lagi gitu ya. Sedangkan kamu sekolah di Kristen Yusuf, ya dari jarak dari Kristen Yusuf ke pulau itu kan cukup lumayan gitu ya, harus naik perahu dulu, naik kapal dulu supaya bisa sampai ke rumah. Nah, kalau misalkan kayak gitu, pasti otomatis kamu tidak akan membeli perumahan di daerah situ, ya, pulau itu. Bagaimana caranya bisa laku? Ya, dengan cara adalah menciptakan peluang, gitu ya. Bagaimana dia bisa menciptakan peluang? Nah, menciptakan peluang itu dengan cara apa? Bisa jadi dia bangun jembatan, ya. Dia bangun jembatan. Nah, kalau dia bangun jembatan, memang biayanya mahal, 200 miliar. Tapi dengan membangun jembatan, proyek itu bisa meningkatkan keuntungan sebesar 2 triliun. Nggak apa-apa mahal, gitu ya. Yang penting dia bisa menciptakan keuntungan profit sebesar 2 triliun. Nah, tapi kalau misalkan kita hanya pakai mengandalkan kapal saja, naik perahu saja, gitu ya, pasti otomatis orang-orang nggak akan membeli properti kita, rumah-rumah kita. Itu yang disebut dengan menciptakan peluang. Dia bikin jembatan, seperti itu. Ya, dia bikin jembatan. Nah, ini dia. Ini adalah puisi yang dibuat oleh Dr. Insinyur Ciputra. Ya. Oke, saya buka masker. Nah, waktu Dr. Insinyur Ciputra ini buat puisi, dia lihat tetapi tidak berpikir. Ya, berpikir tapi tidak mengerti. Apa makna dari puisi itu? Ya, sebelum beliau meninggal gitu ya, beliau sempat membuat sebuah puisi. Nah, judulnya adalah melihat tetapi tidak berpikir, berpikir tetapi tidak mengerti. Apa sih contoh? Apa sih artinya gitu ya? Dia kasih contoh seperti ini ketika dia sekolah gitu ya, dia tinggal di daerah kampungan gitu ya, kampung gitu ya namanya di Gorontalo gitu ya, maka disebut dengan anak kampung atau disebut dengan anak singkong gitu ya, atau anak kaki ayam gitu waktu itu. Karena apa? Karena dia harus ke sekolah itu dia harus berjalan kaki, nggak pakai sepatu. Karena waktu zaman dulu ya kan, dia punya cita-cita menjadi seorang arsitek, dia pengen bangun sebuah gedung atau rumah gitu ya. Nah, ketika dia anak kampung gitu ya, dia mau punya cita-cita yang besar, yang tinggi gitu ya. Dia sampai di Gorontalo, dia tidak punya sepatu gitu ya, sedang sekolah, tapi dia pengen punya usaha. Nah, dia akhirnya mewujudkan itu dengan membuat sebuah furniture. Dia bikin gitu ya, akhirnya dia jual gitu kan. Akhirnya sudah lulus dari kuliah, dia bekerja di biro arsitek. Kemudian dia mendirikan biro arsitek, kemudian dia baru berpikir, dia mengerti. Dan saat itu dia baru mengerti dan berpikir dan mengerti ya, bahwa pekerjaan seorang arsitek itu harus berkeliling untuk minta project. Gitu ya, minta project ketika dia lulus gitu ya, dia harus keliling minta project. Nah, jadi apa itu ide bisnis dan peluang bisnis? Ide bisnis dan peluang bisnis ini sudah pernah kita pelajari di awal-awal sekali di kelas 11.
Ya, apa bedanya ide bisnis dengan peluang bisnis? Nah, kalau begitu peluang bisnis itu apabila kita sudah menciptakan sebuah solusi ya dari masalah yang dihadapi oleh pelanggan, kemudian solusi itu bisa dikembangkan, si customer-nya itu bisa menerima dan sanggup membayarnya. Jadi intinya ada 3 ya. Kita menciptakan solusi, ya, ada masalahnya, kemudian si customer itu sanggup bayar atau tidak. Itu disebut dengan peluang. Ada masalah sekali lagi, ya, ada solusi dan si orang itu sanggup membayar. Makanya seringkali menekankan bahwa masalahnya apa. Ingat baik-baik ketika ada masalah, seseorang pasti gitu ya, dia tidak sanggup mengatasi solusi itu ketika kita menawarkan sesuatu kepada dia masalah itu, maka kalau disanggup maka disebut dengan peluang bisnis. Ya, banyak contoh sebenarnya ya, banyak contoh tentang peluang bisnis. Contohnya misalkan ada masalah, kenapa kita harus pakai sendal? Kenapa kita harus pakai sepatu? Karena ada masalah. Ya, kita nggak nyaman kalau keluar rumah ke jalan raya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Ketika ada orang menciptakan solusi dari masalah kamu, dia ciptakan sendal, dia ciptakan sepatu, kamu sanggup membayar, maka ada peluang bisnis di sana. Ya, ada peluang bisnis di sana. Kita yang pakai kacamata, gitu ya. Kenapa kita harus pakai kacamata? Karena kita kesulitan dalam melihat, betul ya? Kita butuh alat bantu. Ketika kita bisa mengatasi kita ada orang lain yang bisa mengatasi masalah kita bisa beli kacamata itu, gitu ya. Maka peluang itu akan menjadi sangat tinggi. Ya. Oke, bagaimana cara bisa berhasil dan sukses peluang bisnis itu? Jadi peluang bisnis itu tidak akan berhasil kalau Kalau kita nggak punya bisnis namanya bisnis model yang tepat. Ya, seringkali kita hanya mengikut-ngikut, ya, ngikut orang, gitu ya. Orang jualan apa, kita ikut jualan. Lagi booming apa, kita ikut-ikutan, gitu ya. Makanya ada dasar 7 pertanyaan peluang bisnis, ya. Bisa ditentukan dari sini. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, ya. Apakah ide kita atau produk kita itu menyelesaikan masalah nggak bagi orang itu, bagi customer? Sekali lagi, kalau kita punya ide, punya produk, apakah produk ini menyelesaikan masalah orang itu atau tidak? Jadi kita harus tahu dulu, customer punya masalah apa. Ya, ketika tahu masalah yang dia hadapi, kita bisa menyelesaikan masalah itu, maka itu akan menciptakan peluang bisnis. Sekali lagi saya tekankan itu, ya. Ya. Yang kedua, oke. Jadi, masalah ini penting atau tidak? Pertama ya, kalau bagi pelanggan itu penting gitu ya, dan dia ingin ya mendapatkan produk itu lebih tinggi, pasti dia akan rela melakukan sesuatu itu. Ya, rela mendapatkan solusi itu. Sekali lagi, jadi solusi itu harus penting gitu ya bagi customer. Saya kasih contoh. Misalkan di sini yang suka main basket gitu ya, misalkan Regan gitu ya, Brian suka main basket. Oke. Nah, ketika dia main basket, pasti otomatis dia punya sepatu basket, punya baju basket. Ya kan, namanya hobi. Ya kan? Nah, sekarang muncul lagi masalah. Sudah punya sepatu basket, sudah punya baju basket, masalahnya apa? Ketika dia udah jago nih, ceritanya Regan sama Brian tuh jago banget. Udah pokoknya dia mewakili Indonesia ya untuk berkompetisi gitu ya. NBA misalkan gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau udah kayak begitu, pasti tuh kalau dari rumah ke tempat pertandingan itu males tuh pakai sepatu. Pasti sepatunya itu udah bagus punya, ya enggak? Nah, makanya muncul pengen tuh pakai sendal aja dulu deh. Nanti pas nyampe bawa sepatu. Nah, biasanya ada masalah tuh ribet kan, bawa sepatu di teng. Dia butuh namanya tas gitu ya, dan dia nggak mungkin masukin tasnya sepatunya itu ke tas basket dia yang ada baju dan segala macam, dia nggak bisa kotor. Pasti kalau dia itu pasti paling nggak masuk kresek, bener nggak? Plastik, ya kan, plastik, kantong plastik. Cuma kan kalau bagi kantong plastik kan nggak fashion bagi
Brian sama Regan. Muncul masalah. Ih, coba ya ada orang yang ada tas khusus sepatu. Nah, ketika dia bisa menangkap masalah itu, gitu ya, dia bikinin tuh tas khusus masukin sepatu doang. Ya, nah pasti otomatis si Regan akan membeli produk itu. Kenapa? Karena menyelesaikan masalahnya dia. Nah, sekarang muncul lagi tas khusus bola, basket, bola. Jadi semua dimanjakan. Kita tuh manusia itu semua dimanjakan. Kenapa? Karena ada masalah. Jadi setiap ada masalah, ketika kita mengeluh sesuatu, ada orang yang menciptakan solusi buat kita, pasti kita beli. Enak banget ya. Contohnya gini deh, e-tol ya. E-tol itu kan buat bayar tol, gitu kan. Sekarang muncul yang namanya itu tadi ya, tongkat buat memanjang kartu tol gitu ya. Itu apa, memanjakan kita karena mungkin dia melihat nih ketika dia mau tapping susah, ketinggian atau kejauhan gitu dari mobil, dia harus buka pintu dulu gitu kan, dia harus buka pintu dulu, dia harus keluar dulu. Nah itu repot. Dia lihat masalah itu, wah dia bayangin gitu gimana cara bisa menyelesaikan masalah itu. Dia bikin ada tongkat gitu, tongsis namanya. Tongsis ada kartu dia bisa slip gitu ya namanya gitu. Nah itu dia bisa menyelesaikan masalah itu. Nah pentingnya bagi orang itu, customer itu, kalau dia bagi penting itu dia bisa menyelesaikan masalah dia, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan produk yang dia inginkan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah pelanggan mau berkorban untuk mendapatkan produk itu? Nah itu penting. Ya, sebagus apapun itu produk kita, ingat baik-baik, sekreatif apapun produk kita minggu lalu gitu ya, kalau dia tidak mau berkorban untuk mendapatkan produk ini, gitu ya, karena bagi dia tidak menyelesaikan masalah dia, gitu ya, dan tidak mau berkorban, mengeluarkan uang, istilah dia nggak rela lah mengeluarkan duit, gitu ya, maka itu bukan menjadi solusi buat mereka atau peluang bisnis, gitu ya. Kenapa? Sekreatif apapun kalau tidak diterima oleh pasar, tidak ada yang membeli, ingat baik-baik, berarti bukan inovasi. Ya, ketika pelanggan itu mau berkorban mengeluarkan uangnya gitu ya, rela mengambil gitu ya, membeli solusi yang kita tawarkan, ya, maka itu disebut dengan peluang bisnis. Makanya perlu yang namanya riset pasar, sekali lagi. Penting. Market research itu penting. Kenapa? Kita cari tahu benar nggak si customer itu perlu sama solusi yang kita tawarkan. Kalau kita punya langganan First Media, langganan IndiHome gitu ya, kalau kamu link ke email kamu, pasti akan kirimkan riset pasar. Dia tanya apakah Anda puas kalau misalkan lagi jaringannya bermasalah, teknisi sudah datang gitu sebelum perbaiki, dia pasti kasih riset survei kepuasan. Apakah teknisinya melakukan hal ini dengan baik, apakah ini gitu kan? Apakah internetnya cukup baik gitu kan? Dia survei market research, nanti perlu setiap saat. Jadi nggak cuma hanya di awal, tetapi setiap terus dalam waktu berjalannya perusahaan kamu nantinya. Ya, jadi ingat sekali lagi, pelanggan harus berkorban mendapatkan produk itu. Dia harus rela. Ingat, seseorang itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekali lagi saya tekankan, seseorang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau tidak mau menyelesaikan masalah sendiri. Itu ketika orang itu sudah sampai seperti itu, berarti produk kamu bisa dibeli sama orang itu. Sekali lagi, waktu itu masih ingat saya kasih contoh ya, kalau kamu nggak bisa masak dan kamu nggak mau masak, pasti kamu otomatis membeli makanan. Dia rela mengeluarkan uangnya demi beli makanan. Nah, ketika kamu bisa bertemu dengan orang itu, kamu tawarkan makanan, gitu ya, kamu tawarkan solusi makanan buat dia, pasti dia akan beli. Nah, itu kamu harus penting, apakah ini peluang bisnis atau tidak. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, ya. Pertanyaan ketiga sangat menarik. Apakah ada nilai tambahnya? Nah, ini dia. Minggu lalu sudah saya tekankan, harus ada nilai tambah, perbedaan value proposition-nya apa, gitu ya. Sehingga si customer itu tidak sanggup bilang tidak. Ya, seandainya 22 orang di sini jualan pulsa nih. Sir, bos nih beli sama siapa? Apakah hanya ke orang-orang yang saya kenal doang, misalkan? Enggak kan? Susah kalau hanya orang-orang kenal, berarti yang nggak saya kenal nggak bisa dibeli dong.
pulsanya. Nggak laku dong pulsanya, bener nggak? Nayaka sama Justin misalkan sama-sama jual pulsa nih. Ya kan? Sama-sama jual simpati 100.000, harganya 100.000. Saya mau sih pilih yang mana kalau nggak ada nilai tambah? Ya nggak? Selain punya kedekatan. Ya, oh saya dekat sama Nayaka misalkan, saya nggak dekat sama Justin, berarti otomatis pulsanya bisa dibeli. Belum tentu. Ya itu bisa jadi, tapi belum tentu gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk bisa bersaing, sehingga orang lain pelanggan tidak sanggup bilang tidak, bagaimana caranya nilai tambah? Ada inovasi di balik itu. Contohnya tadi misalkan saya dekat sama Nayaka, tapi si Justin punya strategi supaya pulsanya bisa dibeli. Dengan cara apa? Sir, kalau beli paket data di saya, gitu ya, Sir bisa langganan view, gratis nonton view, 1 bulan. Nah, 1 bulan berapa sih? 17.000 sekitar gitu ya. Ya parkir sehari lah ya, kalau di mall kan kalau parkir sehari. Ya. Nah, itu nilai tambahnya. Otomatis kalau dia bisa ditawarkan itu bisa nonton gratis, view 1 bulan, ya setiap kali saya beli aja sama si Justin, ya enggak? Beda kok. Bisa nonton gratis, gitu, ada inovasi yang ditawarkan. Saya nggak sanggup bilang tidak. Nah, itu dia. Ya, jadi harus ini, poin nomor 3 ini penting, jangan nilai tambah. Kalau pelanggan masih bilang tidak, berarti inovasinya tuh belum kena gitu ya, belum selesai gitu ya. Belum dapet gregetnya. Gitu ya. Jadi harus sampai bilang tidak. Tidak sanggup bilang tidak gitu ya. Oke, nomor 4. Nah, apakah saya sanggup menciptakan jarak dengan pesaing? Nah, itu penting. Kenapa? Seandainya 22 orang ini semua jualan pulsa, gitu ya. Saya kasih contoh lagi, misalkan Irene sama Jocelyn, misalnya Irene sama Jocelyn ya, sama-sama jualan simpati juga 100.000. Ya, apakah kita sanggup jaga jarak dengan pesaing? Ini kan semua pesaing ya, 22 orang ini pesaing semua dong ya. Nah, pesaing. Bisa nggak jaga jarak dengan pesaing? Kecuali, misalkan Jocelyn jualan 100.000, Irene 120.000, itu udah ketahuan banget. Irene di belakang. Yang pasti dipilih sama Jocelyn ya kan? Yang pasti dipilih Jocelyn dibandingkan Irene. Kenapa? Irene jualnya mahal, 120.000. Ya itu udah tahu ya. Nah, bagaimana cara Irene itu bisa menyusul si Jocelyn, bahkan bisa di depannya si Jocelyn. Ingat, kita harus berada di depan, bukan di belakang pesaing. Kalau kita berada di belakang pesaing, berarti otomatis misalkan ada apa-apa nih, yang dibeli adalah pesaing kita dulu, bukan kita, produk kita. Karena kita di belakang. Ya enggak? Kalau misalkan sama-sama jual simpati 100.000, si Irene 120.000, saya pasti nyarinya Jocelyn dulu. Ya enggak? 100.000. Rugi dong kalau saya cari Irene dulu. Benar enggak? Nah, gitu ya. Jadi, bagaimana cara Irene bisa di depannya si Jocelyn? Kalau bisa satu tahap di atasnya. Jocelyn maju selangkah gitu ya, supaya jaga jarak gitu ya. Supaya nggak dikejar, kalau bisa kita lari dulu gitu. Ini kalau misalkan Samsung sama iPhone, mereka lagi sedang lari-larian, kejar-kejaran gitu loh. Keluarin produk baru. iPhone nggak mau kalah keluarin produk yang lebih baru lagi. iPhone 13, ya kan? Samsung juga nggak mau kalah 20. Terus, mereka lagi lari-larian, kejar-kejaran. Kalau berhenti, kayak Nokia berhenti inovasi, ya otomatis semua tinggalin, nggak mau beli Nokia, bener nggak? Tinggalin tuh, yang penting beli Android. Samsung ada Android, dia beli lebih unggul. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya gitu. Jadi harus berinovasi. Kita harus maju. Sekarang Nokia sekarang lagi mau mulai berinovasi luar biasa nih. Ya, ketika dia mau berlari, ingat dia harus larinya kenceng. Ini ya. Nah, kalau kita sudah siap, jaraknya sudah jauh, kita berlari lebih dulu, lebih cepat, kita aman. Tapi jangan sampai ketika sudah berada di depan, ingat baik-baik, misalkan si Irene akhirnya jualan 88.000 simpatinya. Ketika dia sudah berada di depan, ingat baik-baik, jangan terlena. Saya jualan 88.000, yang lain masih 100.000, saya terlena. Ya udah, saya biarin aja, nggak inovasi apapun, ya kan?
Nah, ternyata Cheris muncul, Christopher Nathanael muncul, pesaing baru gitu ya. Muncul, dia mulai jual-jual tipis 89, 90.000. Masih di belakang saya kok. Masih santai aja deh, nanti nggak usah lari-lari deh, santai aja. Nah, itu yang nggak bisa. Lama-lama dia naikin harga, dia turunin harga misalkan 88,5. Dia nggak tahu, nggak sadar gitu ya, terlena namanya. Nah, itu ya. Jadi ingat baik-baik, pertanyaan nomor 4 sangat penting. Pertanyaan nomor 5, ya. Apakah akan memberikan manfaat untuk masyarakat? Ingat 4 ciri orang yang kreatif apa? Beda, gagasannya, ide, apa? Original, baru, ya. Baru gagasannya, dan yang terakhir apa? Bermanfaat. Jangan lupa. Apakah idenya itu bermanfaat atau tidak? Gagasan itu bermanfaat atau tidak bagi orang lain? Jadi peluang bisnis itu bukan sekedar hanya bermanfaat untuk entrepreneur-nya doang, tapi untuk customer-nya. Ya, mentang-mentang karena karena saya butuh ini tas sepatu, jadi saya bikin sendiri tas sepatu saya, ya, tapi tidak bisa bermanfaat bagi orang-orang lain sekitar. Maka itu disebut dengan menciptakan peluang bisnis, gitu ya. Ada bisnis baru, peluang bisnis baru. Oke, yang keenam. Nah, seberapa besar ukuran pasarnya? Dan seberapa besar yang akan kita ambil? Oke, saya kasih contoh misalkan bentuknya lingkaran ya. Nah, bentuknya lingkaran misalkan Samsung menguasai pasar misalkan 40%. iPhone misalkan 30% misalkan. Ini contoh ya. iPhone 30%. Berarti berapa? 40 tambah 30 berapa? 70 ya. 70. Muncullah Oppo 10% sudah ngambil. 80. Muncul lagi Vivo 10%. 90. Sisa berapa? 10%. Nah, ketika kamu tahu ukuran pasar yang belum diambil 10%, kamu hitung dulu, hitung-hitungan dulu. Berapa jumlahnya? Apa orang customer yang bakal beli 10%, 10% itu berapa orang, berapa juta? Kalau masih cukup besar, ya, berarti bisa berpeluang, kamu masuk. Tapi kalau karena jumlahnya kecil, ya capek-capekin diri kamu sendiri. Kenapa? Kamu harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang gede, ya, perusahaan-perusahaan raksasa. Kalau bisa cari yang market share-nya itu masih gede, masih luas gitu ya. Masih 20%, 30%. Saya kasih contoh misalkan akuarium nih. Ya, siapa yang suka pelihara ikan di sini? Ada nggak yang pelihara ikan? Nggak ada. Oh, ada, Brian. Oke. Saya Ya, piara, Sir. pelihara ya. Felix juga pelihara di akuarium atau di kolam? Akuarium, Sir. Akuarium ya. Punya berapa ikan? Kalau saya ada 9. Ada 9. Oke, cukup banyak ya. Banyak ikan. Ikan hias kayaknya ya. Ikan hias dong. Oke. Oke, misalkan ikan hias, ikan apapun lah gitu ya. Ikan koi ada 9 ya apa? Ekor ya. 9 ekor itu kalau misalkan si Felix itu melihat itu semua dalam akuarium itu kan rame ya. Pasti kita nggak akan fokus gitu ya. Pasti kita, wih bagus ya, ini bagus ya, ini bagus ya gitu ya. Bisa ngeliat semua orang, bisa lihat semua ikan gitu ya. 9-9-nya kita bisa ikut, nggak fokus gitu ya. Ya kan? Nggak bisa fokus lihat satu ikan gitu. Seandainya kalau misalkan dia ikan itu mau bersaing gitu ya, pengen dilihat sama si bosnya, gitu majikannya, dia harus pindah ke kolam yang baru, ke akuarium kosong. Kenapa? Karena biar kelihatan keindahannya. Kalau misalkan dia lihat di rame-rame gitu ya, dia bisa ngeliat si A, si B, si C, si D, terus nggak fokus sama satu. Tapi kalau dia keluar dari kolam, dari akuarium ke akuarium kosong itu yang satu doang itu dia sendiri gitu ya, pasti akan, bagus banget nih ikannya nih. Gitu ya, dia akan puji-puji ikan ini doang, ya nggak? Dia kalau ikannya rame-rame, dia akan puji yang rame-rame. Sama seperti itu. Kalau bisa kita pilih ya market share itu market size-nya yang cukup besar. Gitu ya. Kalau marketnya tidak besar ketika kamu masuk gitu ya misalkan 10.000 orang misalkan, ya nggak banyak yang beli gitu ya. Ingat, angka itu nggak bisa bohong. Jadi makanya perlu lagi sekali lagi market riset, perlu riset pasar. Ada nggak yang beli? Cari tahu berapa banyak jumlah orang yang mau beli.
itu akan menentukan bisnis kita itu akan besar atau tidak. Itu ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk bisa menentukan apakah itu peluang bisnis atau bukan gitu ya, verifikasi. Ya, jangan kita berasumsi, asumsi saya ini kira-kira bisnis bubble tea itu wah bagus banget deh kayaknya. Itu kan asumsi pribadi. Ya kira-kira aja lah, kira-kira gitu kan kata kamu itu. Jadi kita harus benar-benar tanya, survei, verifikasi. Ya, apakah benar customer itu butuh produk kita tidak? Ya, kita harus bicara dengan customer kita, kira-kira saya mau bikin produk ini nih, kira-kira cocok nggak dengan kamu? Gitu ya. Kita tanyakan pendapatnya, ya. Nah, kita harus cari tahu, kita harus verifikasi sekali lagi, supaya apa benar kalau ini ternyata bisnis kita punya peluang bisnis yang luar biasa. Ya, kalau kita sudah selesai menyelesaikan itu ya verifikasi gitu ya, kita bisa mengubah nih, kita memastikan benar sir, ini ide saya itu ada peluang bisnis yang luar biasa. Ya, itu sekali lagi. 7 pertanyaan tentang peluang bisnis. Nah, sekarang bagaimana seorang entrepreneur itu perlu apa saja? Ada 3 hal yang dasar. Yang pertama adalah opportunity creation. Itu penting. Menciptakan peluang. Ingat baik-baik, kita kalau mau jadi seorang entrepreneur harus menciptakan peluang. Bukan mencari. Ya, menciptakan peluang. Makanya Sir lebih senang gitu ya, bahwa ketika kalau dikatakan jadi seorang entrepreneur adalah dia orang yang bisa menciptakan sesuatu, kreativitas dan inovasi. Berbeda dengan yang lain, ada nilai tambah. Bedanya kalau kamu misalkan kamu hanya ngambil barang dari orang lain, terus kamu jual. Misalkan nih ya, buat laptop misalkan. Kamu ambil barang, kamu jual lagi, itu bukan entrepreneur, nggak ada nilai tambah, kamu nggak menciptakan peluang. Gitu ya. Nah, itu penting. Yang pertama. Yang kedua adalah inovasi. Harus. Entrepreneur itu harus berinovasi. Ya. Harus ada nilai tambahnya. Yang ketiga adalah calculated ya. Itu bagaimana dia bisa menghitung ya resiko-resiko yang dia hadapi. Ketika dia ambil resiko itu dia hadapi, dia bisa hitung dan kalkulasi. Betul, setiap perusahaan, setiap bisnis ada resiko. Tapi bagaimana dia bisa menghitung resiko-resiko yang ada, ya kan? Nah itu dia, itu penting sekali. Nah sekarang bagaimana caranya mengidentifikasi peluang sekarang? Ada bermacam-macam peluang bisnis, ya, banyak macam peluang bisnis. Kan kita lihat dari bagan ini ya. Ini cara bacanya seperti ini. Yang bagian atas ada permintaannya sudah jelas. Oke. Yang bawahnya adalah barangnya sudah jelas. Jadi, saya akan jelaskan dulu barangnya sudah jelas, seperti itu barangnya sudah ada. Pulpen, gitu ya. Apalagi notebook, laptop, gitu. Itu barangnya sudah jelas. Ada, ya. Sudah ada, gitu ya. Kemudian permintaannya sudah jelas. Permintaan sudah jelas, berarti apa? Banyak yang beli. Ya, kita nggak mikir nih kira-kira siapa yang beli ya, kira-kira bakal ada yang beli nggak. Nah kalau ada yang kira-kira bakal beli berarti itu permintaannya juga belum jelas ya. Nah sekarang ke kolom yang sebelahnya itu permintaan belum jelas sama ya tadi, berarti dia nggak ada sama sekali yang beli. Kalau bawahnya barangnya sama sekali belum ada, belum jelas. Nah kita masuk bahas satu persatu ya. Barangnya ini ya, opportunity yang pertama adalah opportunity peluang recognition ya. Opportunity recognition itu artinya apa sih? Permintaannya sudah jelas, barangnya sudah jelas. Itu disebut dengan peluang recognition. Ya. Jadi barangnya sudah jelas, permintaannya juga sudah jelas. Saya kasih contoh. Barangnya sudah ada nih, permintaannya juga sudah ada. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan kamu jalan-jalan ke mall, ya kan? Kamu lihat ada sebuah antrian panjang. Kamu penasaran nih, dia jualan apa sih, gitu ya? Jualan apa sih sehingga rame yang beli, banyak yang beli? Penasaran, kamu tanya, Dek, kamu lagi beli apa sih? Gado-gado, lagi ngantri gado-gado. Oh, gado-gado. Berarti gado-gado itu adalah opportunity recognition. Kenapa? Seandainya kamu bikin gado-gado juga, karena banyak yang beli,
banyak yang cari, barangnya juga sudah ada, ya pasti berpeluang bisnis, peluang bisnis pasti banyak yang beli. Kenapa? Minimal ketika mereka ngantri, mereka capek ya, ketemu lihat kamu ada kedai gado-gado baru, dia masuk, dia beli gado-gado kamu di lokasi yang sama ya, di mall yang sama. Itu peluang bisnis. Peluang bisnis, tapi peluang bisnis ya opportunity reconnection. Barangnya sudah ada, permintaan juga sudah ada. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang kolom yang kedua, itu sebelah kuning itu. Yang warna kuning. Barangnya sudah jelas, tapi yang minta nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa yang mau beli. Itu disebut dengan opportunity seeking. See, artinya dia sedang mencari. Seeking. Barangnya sudah ada nih, sekali lagi. Tapi permintaannya nggak tahu siapa yang mau beli. Saya kasih contoh. Saya tiba-tiba ditelepon sama teman saudara saya gitu ya di China. Jam 7 malam saya ditelepon. Bro, besok gua kirim ya dari China ke Indonesia. Ke rumah lu. Jam 7 malam juga. Gitu ya. 1000 handphone. Dia produsen ya, dia memproduksi handphone. 1000 handphone. Sampai tuh di rumah garasi saya penuh sama handphone sampai atap kita 1000 susun ya kan. Nah, ketika saya mau jual merek strawberry ya, handphone buatan China. Ya kan? Barangnya sudah jelas tuh. Tapi saya bingung, ini siapa yang mau beli apa merek strawberry ya? Kalau dia kirim merek Samsung masih mending, ada yang mau beli. Ya enggak? Ini siapa yang mau beli ini merek strawberry ini? Nah, itu sebetulnya opportunity seeking. Tapi saya peluang bisnis, peluang, sangat berpeluang. Kenapa? Hanya saya satu-satunya doang yang bisa jual. Yang lain kamu nggak ada yang bisa jual produk saya. Ya, nggak ada yang bisa jual produk saya, produk yang ini, handphone ini. Nah, bahkan saya cuma satu-satunya saya yang ada di Indonesia. Itu berpeluang bisnis. Banyak orang yang mau beli pasti. Cuma saya doang yang punya. Itu disebut dengan opportunity seeking. Ya, barangnya sudah jelas, permintaannya, tapi belum jelas siapa yang mau beli. Anak-anak, orang dewasa, ya, nah seperti itu. Oke, sekarang masuk ke kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga itu adalah barangnya belum jelas. Nah, sekarang barangnya belum jelas. Tapi yang minta banyak. Kira-kira siapa yang bisa kasih contoh? Yang minta banyak, tapi barangnya nggak ada, nggak tahu, nggak jelas. Coba, ada yang bisa kasih contoh di sini? Pre-order bukan, Sir? Pre-order apa? Nggak tahu, Sir, kira-kira makanan gitu. Kan biasanya kurang, gimana ya, tidak sesuai dengan contohnya gambar gitu. Makanannya apa? Apakah sudah ada? Belum ada. Makanan belum ada, coba apa? Coba. Makanan yang belum ada, kira-kira apa? Makanan yang harus diolah dulu. Iya, semua masih diolah. Maksud saya makanan yang belum pernah ada di dunia lah ya, atau di Indonesia apa kira-kira? Ada makanan yang berisi gas apa ya? Saya lupa, gas nitrolit ya kalau nggak salah ya. Ada aja makanannya itu, jadi isinya gas. Coba kamu nanti searching deh itu ya. Tapi kalau sekarang nggak ada, karena ada yang bikin gitu ya. Sudah ada yang buat. Tapi kalau waktu itu dia bisa menciptakan barang itu yang belum jelas, belum ada gitu ya. Makanan yang isinya bukan daging, bukan sayur, tapi dia isinya gas. Ya. Nah, tapi balik lagi, permintaannya ada nggak?
Banyak yang mau nggak gitu ya? Kecuali misalkan ya itu, kecuali banyak yang nyari itu bisa ya, kecuali itu makan itu bisa. Tapi sekarang sudah ada, jadi barangnya sudah ada, gitu ya, permintaannya juga sudah ada, disebut dengan opportunity recognition jadinya. Nah ini namanya, ini opportunity saya belum buka ya, opportunity discovery, ya. Barangnya belum jelas, permintaannya sudah jelas, barangnya yang belum jelas. Banyak yang nyari, tapi barangnya belum tahu. Ada yang bisa bantu? Barangnya belum ada, permintaannya sudah jelas. Itu disebut dengan opportunity discovery. Oke, saya kasih contoh ya, gini. Yang minta banyak nih, pasti yang minta banyak. Saya kasih contoh nih, kita amit-amit dulu ya, amit-amit gitu ya. Amit-amit ya. Seandainya orang tua kita sakit keras. Ya, amit-amit ya. Sakit keras. Dan kamu anak satu-satunya orang yang kamu sayangi adalah orang tua kalian, gitu kan? Sakit keras misalkan kanker stadium terakhir, stadium 4 misalkan gitu ya. Tiba-tiba ada seseorang gitu yang datang gitu ya. Felix gitu. Datang dengan jiwa pahlawannya, datang misalnya. Bro, gue punya obat nih, itu bisa menyembuhkan. Tapi harganya 1 M, 1 miliar. Beli nggak? Beli. Pasti. Kenapa? Orang yang kamu sayangi, mama atau papa gitu ya, kamu akan berkorban berapapun itu harganya untuk kesembuhannya. Ya nggak? Nah, ketika ada orang yang bisa menciptakan itu, peluang itu, wah, peluang itu luar biasa, peluang namanya opportunity discovery. Jadi barang itu belum jelas. Tapi yang minta banyak. Semua orang yang sakit kanker, anaknya pasti akan nyari obat kemana-mana. Jangankan gitu, jangankan kanker, COVID aja, COVID ya. Ketika ada yang kena COVID, butuh obat ini, pasti kamu akan berusaha cari obat ini. Benar nggak? Rumah sakit, dokternya bilang, saya butuh obat ini, tapi di rumah sakit ini nggak ada nih. Mesti cari di luar. Kamu sebagai anak, pasti akan nyari. Benar nggak? Demi kesembuhannya. Ketika ada obat itu, kamu ciptakan, itu sebenarnya opportunity discovery. Barangnya belum jelas. Nah, itu mungkin bisa ya vaksin ya sekarang ya. Vaksin COVID. Nah, itu disebut dengan opportunity discovery. Itu bisa tuh. Ya, barangnya belum jelas, tapi banyak yang minta. Permintaannya sudah jelas. Jadi kalau kamu jual COVID, jual vaksin, ya, waduh, gile. Jangankan vaksin deh ya, PCR, tes swab, ya, apalagi rapid test itu udah apa namanya jadi banyak yang nyari ya, banyak yang kejar. Oke, nah seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang disebut dengan opportunity merah itu adalah opportunity creation. Itu yang disebut dengan entrepreneur harus melakukan opportunity creation. Barangnya nggak ada, yang minta juga nggak ada. Makanya kamu ciptakan creation, peluang. Barangnya nggak ada, yang minta juga nggak tahu siapa. Ya, itu sebenarnya opportunity creation. Ada yang bisa kasih contoh? Barangnya nggak ada, yang minta juga nggak tahu. Ada nggak yang mau beli ya? Ini bisa disebut dengan opportunity creation. Di situ entrepreneur lah di situ. Makanya saya lebih setuju bahwa kalau misalkan yang pedagang-pedagang misalkan, sir saya mau jualan tahu cireng misalkan, oke, tapi kamu harus apa? Inovasi, ada nilai tambah lebih, ya harus menciptakan sesuatu gitu. Kalau enggak kamu nggak bisa disebut dengan itu entrepreneur, karena entrepreneur adalah menciptakan peluang, ya nilai tambah. Saya kasih contoh seperti ini, ini contoh recognition ya, tadi barangnya ada, yang minta juga sudah jelas, gado-gado. Akhirnya banyak yang nyari gado-gado, akhirnya kamu bikin gado-gado, peluang bisnis, ya menghasilkan uang, tetap menghasilkan uang, peluang bisnis. Cuman adalah rentan gitu ya, rentan dengan
pesaing. Nah, kata kuncinya adalah produk yang tepat. Kita harus cari produk yang tepat supaya apa? Apa namanya? Kalau kita salah pilih produk, kita jual, nah ternyata nggak laku. Nah, itu bisa juga menghancurkan bisnis kita. Jadi kita harus benar-benar cari produk yang banyak yang minta. Oke, yang kedua, permintaannya belum jelas, barangnya sudah jelas, terus dengan seeking, no, kayak kucing itu lagi sedang mencari, membidik. Kata kuncinya apa? Mencari target pasar yang tepat. Barangnya sudah ada ya, handphone tadi, tapi kita belum tahu nih siapa yang mau beli nih. Kita cari targetnya. Kemudian, nah ini ya permintaannya sudah jelas, tapi barangnya belum jelas, disebut dengan discovery, obat-obatan, atau tadi tuh bahan minyak tuh, ya, minyak murah, ya, BBM gitu ya, tenaga. Banyak tuh yang sedang membuat di SMK gitu, tapi ya ini sedang lagi ini ya diteliti ya. Solusi yang tepat, kata kuncinya, solusinya tepat, harganya juga tepat. Nah, yang terakhir itu adalah permintaannya belum jelas, barangnya juga belum jelas, disebut dengan opportunity creation. Ya, saya kasih contoh seperti ini. Gambar apa itu? iPad ya. iPad. Nah, si Steve Jobs dikatakan seorang entrepreneur. Kenapa? Karena dia opportunity creation. Dia menciptakan peluang. Ya, menciptakan peluang. Kenapa saya ngomong kayak begitu? Kata kuncinya apa? Imajinasi, inovasi. Sesuai dengan perspektif pelanggan. Jadi apa? Pikiran pelanggannya, customer. Ya, kata kuncinya adalah inovasi dan juga imajinasi. Kenapa saya kasih contoh iPad? iPad dalam 28 hari, waktu 1 bulan kurang, 1 juta orang membeli. Di Amerika doang ya, belum di dunia. Tidak tahan untuk mendapatkannya. Orang antri berjam-jam gitu ya, untuk mendapatkannya. Dari jam pagi subuh ya. Nah, kenapa Acer ngomong itu? Karena si Steve Jobs ini, dia bisa mendefinisikan atau mendefinisikan ulang gaya orang membaca buku. Nggak ada tuh sampai sekarang kepikiran bahwa kita punya tablet, iPad gitu ya, bisa pakai buat baca buku, ya kan? Bisa kita searching internet, dia mengubah gaya berkomunikasi, sama hal dengan iPod, ya. iPod itu apa? Yang kecil ya, yang mendengar ya kayak apa MP3 gitu ya, mendengarkan musik, ya. Dia bisa mengubah apa gaya hidup orang-orang di Amerika waktu itu, dia mengubah itu, ya. Pernah nonton nggak film? Kalau di Amerika, bule-bule Amerika gitu ya, dengerin musik bawa tape yang gede ya, segede ini ya, panjang ya. Dulu ada ya tape yang segede itu. Dia gaya dengarnya gini, dia pangku gini di bahu, ya. Dia bawa ke jalan raya tuh, serius. Kalau kamu lihat film-film yang lama, ya. Dan dia lihat, ya Allah, mendengarkan musik aja repot ya. Dia bisa mendefinisikan kira-kira enak yang sesimpel gitu gimana ya. Nah, dia ciptakan, tapi dia belum tahu siapa yang mau beli nih iPad. Dulu nggak ada yang kepikiran ada yang tablet misalkan dengan layar kecil, misalkan komputer dengan layar kecil, nggak ada yang kepikiran. Makanya disebut dengan creation, menciptakan. Yang mau beli nggak tahu siapa, ya, barangnya juga belum ada. Paham ya? Jadi dia mendefinisikan ulang. Creation, opportunity creation. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke. Kita stop